بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersemangat di dalam hal-hal yang merupakan kebaikan. Ta'awun dalam kebaikan adalah tujuan setiap seorang hamba, karena yang ditargetkan adalah pahala jariah yang senantiasa mengalir walaupun ia telah meninggal. Jadi teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Durusul Lughatul Arabiyyah untuk pemula pada jilid 1 ya. Jadi teman-teman yang belum atau yang baru bergabung dengan kami ingatkan untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami dalam hal pembelajaran bahasa Arab, baik ilmu nahwu maupun ilmu bahasa secara umum. Jadi di sini teman-teman untuk menuliskan emailnya atau nomor WA-nya agar kami mengirimkan file kitab ini agar teman-teman lebih mudah untuk mempelajari dan mengikuti pelajaran kami. Semoga apa yang kita usahakan merupakan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal dan pahala amal jariah yang senantiasa dibawa sehingga walaupun seseorang telah meninggal. Tapi di sini teman-teman kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pemahaman kepada teman-teman semua di dalam mengikuti pelajaran Durusul Lughatul Arabiyyah dan ilmu nahwu yang saya ajarkan. Semoga berkah insyaallah taala. Kita masuk pada pelajaran yang ketiga, Ad-Darsus Tsalis. Ad-Darsus Tsalis. Sudah melewati pelajaran Ad-Darsul Awal atau Ad-Darsul Ula, kemudian Ad-Darsus Tsani, yang berikutnya Ad-Darsus Tsalis. Sudah masuk pada poin atau pelajaran yang ketiga. Nah, di situ kita sudah lewati sebelumnya kata tunjuk dekat itu hada, kata tunjuk jauh dalika, kata tanya ma apa, man siapa, kemudian apakah, a atau alif itu bermakna apakah. Nah, sekarang lagi teman-teman sudah mulai digabungkan antara bab 1 dengan bab 2 yang setelah kita ajarkan pada poin yang ketiga ini. Di sini kemarin di bab kedua atau pertemuan yang ketiga saya sempat singgung pada ad-darsus tsalits tentang kata tanwin yang berharakat tanwin. Ini kalau double seperti begini dikatakan tanwin, kalau ini tidak dikatakan tanwin. Kemarin saya sudah sempat singgung. Nah di sini saya akan masuk pada materinya. Ternyata di sini di bab 3 adalah materi yang saya singgung di bab kedua. Jadi teman-teman perhatikan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan pemahaman. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Oke, syukron, jazakumullahu khairan. Nah, sekarang di sini kita masuk kata baitun. Perhatikan ya, teman-teman, saya jelaskan. Baitun, huruf terakhir ta itu berharakat tanwin. Ini namanya tanwin, domatain, dua domanya. Ini doma karena satu domanya. Nah, sekarang dalam ilmu nahwu ya, saya sudah ajarkan, ini namanya marfu ya, atau rofa. Marfunya dengan apa? Dengan doma. Lihat pada alamat-alamat ringkasan isim dan pada ilmu nahwu yang saya ajarkan di channel ini, dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Baitun.
Baitun al-baitu. Ingat teman-teman, saya di sini kemasukan alif lam. Al-baitu tidak ditanwin, tadi ditanwin ya. Jadi saya ingatkan alif lam dengan tanwin itu tidak akan bersatu, selalu bertengkar terus. Kalau kalau dia tanwin, kalau bahasa Arabnya tanwin, berarti harus alif lamnya hilang. Saya ingatkan lagi, saya ulangi. Kalau kastanya itu, kalau kosakatanya, kalau tulisan Arabnya itu dia tanwin, kalau kalimatnya itu tanwin, maka pasti alif lamnya tidak ada. Sekarang lihat, tanwin di sini ada alif lamnya enggak di sini? Tidak ada. Nah, berikutnya kalau ada alif lamnya di sini, maka tanwinnya itu akan hilang. Lihat, ada tanwin di sini enggak? Tidak ada, tinggal satu ya, tinggal doma. Ini domatain, dia dikatakan tanwin, ini hanya doma, mufrad, tunggal, satu saja. Maka kesimpulannya adalah alif lam itu tidak pernah tidak bisa tinggal satu rumah ya, bahasanya begitu dengan tanwin. Selalu bertengkar, ini selalu bertengkar tikus dan kucing dan tikus ya, selalu bertengkar. Tidak mau mengalah satu-satunya dan tidak bisa egois juga, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya bacakan baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Ya, saya berikan pemahaman di sini teman-teman karena akan berlanjut terus. Jadi ingat, baitun al-baitu. Al-baitu tidak tanwin. Kitabun tanwin. Al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Ya, tidak ditanwin ya karena kemasukan alif lam. Ini tidak ada alif lamnya, makanya dibaca tanwin. Ini ada alif lamnya, makanya tidak dibaca tanwin, begitu kaidahnya. Berikut adalah qalamun ya, tanwin karena tidak ada alif lamnya. Ada alif lamnya berarti tidak tanwin. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Ya, saya tidak terjemahkan lagi karena sudah diterjemahkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti teman-teman lihat lagi. Atau saya terjemahkan saja, semoga saya berikan kemudahan saja. Tapi sebenarnya lebih bagus teman-teman untuk melihat lagi sendiri agar teman-teman lebih teringat. Baitun al-baitu, rumah. Nah, di sini ada kaidah yang indah ya. Kalau saya katakan baitun atau tulisan baitun al-baitu, rumah artinya rumah. Ini masih umum teman-temannya. Jadi dia mencakup semua rumah. Mau rumah yang kecil, mau rumah yang besar, mau rumah yang bagus, mau rumah yang gubuk, mau jumlah 1, mau jumlah 10, mau jumlah 1000, semua rumah yang ada dalam satu kampung itu dikatakan baitun. Kalau saya katakan baitun berarti semua rumah yang dimaksudkan. Kalau bertambahan alif lam, ini namanya alif lam ma'rifah, memperkenalkan. Sudah jelas, menjelaskan. Nah, kalau baitun itu masih umum, namanya nakirah umum ya. Kemudian kalau al-baitu berarti sudah jelas, rumah itu. Terjemahannya rumah itu. Ini alif lam ini dia menjelaskan, memakrifahkan, namanya istilahnya adalah alif ma'rifah ya. Kalau sudah alif lam itu dia ma'rifah, sudah jelas. Rumah yang dimaksudkan sudah jelas. Kemudian kitabun umum, semua buku. Nah, kalau saya ditambahkan alif lam berarti kitab itu, buku itu. Kitabun, buku. Buku mana? Ya umum, semua buku. Kalau ditambahkan yang alif lam, dia bermana buku itu. Nah, qalamun, pulpen umum ya, banyak pulpennya. Kalau al-qalamu, masukkan alif lam, al-qalamu berarti pulpen itu. Sudah dimaksud ya pulpennya. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Onta. Itu. Al-jamalu onta itu. Kemudian al-qalamu maksurun. Lihat, tidak ada tanwin, tidak ada alif lamnya di maksurun, jadi dibaca tanwin. Al-qalamu maksurun.
Volpen itu maksurun, patah atau rusak. Al-qalamu volpen itu ya maksurun, rusak. Kemudian al-babu maftuhun. Pintu itu maftuhun, dari kata fatha ya, terbuka. Maftuhun, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Ya, ini ingat ya, ini sudah ma'rifah ya. Pintu itu yang dimaksudkan, pintu itu sudah jelas. Pintu itu. Al-qalamun yang dimaksudkan sudah jelas ya. Pulpen. Ya. Berikut al-waladu jalisun. Anak kecil itu, ya ditambahkan ya pakai kata itu alif lamnya itu ditambahkan supaya menjelaskan ya. Anak kecil itu jalisun, sedang duduk atau duduk, tidak bisa dikatakan sedang ya, karena kalau sudah pakai sedang berarti dia hal ya. Sementara ini adalah mubtada khabar. Berikut adalah wal mudarrisu waqifun, dan guru itu berdiri. Al-waladun jalisun wal mudarrisun waqifun. Anak kecil itu duduk, wal mudarrisun waqifun, dan guru itu berdiri. Nah, berikut adalah al-kitabu jadidun wal qamaru qadimun. Buku itu jadidun, baru, dan al-qamar qalamun qadimun, dan pulpen itu qadimun. Qadimun mana qadim? Lama. Yang kedua, saya ulangi ya. Al-kitabu jadidun, buku itu baru. Wal qalamu qadimun, dan pulpen itu lama. Al-himaru shagirun, keledai itu kecil. Shagir itu kecil. Wal hisanu kabirun, dan hisan kuda itu besar. Saya ulangi ya. Al-himaru shagirun wal hisanu kabirun, keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah atau rusak. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun, wasikhun itu artinya kotor. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu baridun. Baridun artinya dingin. Jadi air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu jamil. Mana jamil? Jamil indah. Kalau jamilatun cantik. Ya, wanita disifatkan kepada wanita. Kemudian yang berikut adalah al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun, bait rumah itu dekat, wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Al-baitu qaribun, rumah itu dekat, wal masjidu ba'idun, dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Khafifun ini ya teman-teman, tapi kurang jelas, tapi bacanya khafifun. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Wal waraqu khafifun, dan kertas itu ringan. Ini waraq, ini kertas. Khafifun itu artinya ringan. Lawannya berat, ringan. Al-labanu harun, labanu sudah lewat ya. Harun juga sudah lewat. Harun panas ya, berarti susu itu panas.
Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadifun, qamis sudah lewat, baju. Nadif artinya bersih. Al-qamisu nadifun, baju itu bersih. Ya, teman-teman sudah lewat ya. Kemudian tamarin. Nah, ini teman-teman tamarin jawabannya, tamarin bukan permennya, ada permen tamarin, tamarin. Tapi ini tamarin artinya latihan-latihan. Jamaknya dari tamrinun. Tamrin itu latihan, satu latihan. Kalau tamarin itu artinya banyak latihan. Berarti di sini banyak latihan nanti. Nah, ini yang pertama. Iqra waktu ma'adobti awakhir kalimat. Yang pertama adalah iqra, baca, waktu dan tulis. Nah, ini perintah baca dan tulis. Ma'adobti awakhir kalimat. Kemudian letakkanlah di akhirnya itu tanda ya, diletakkan di tanda. Berarti yang dimaksud adalah tanda ini pada kalimat-kalimat ini. Ya. Ma'adobti awakhir kalimat. Kemudian tuliskan, letakkanlah harakat pada akhir kalimat. Nah, di sini teman-teman diminta untuk membaca dan menulis, kemudian memberikan harakat pada huruf dal ini, pada huruf dal, pada huruf hamzah, pada huruf hamzah, pada huruf ta, pada huruf ba, semuanya artinya yang huruf terakhir. Jadi saya contohkan saja beberapa, nanti teman-teman yang melanjutkannya dan tulis di kolom komentar nanti teman-teman jawabannya. Di sini masjidun. Kenapa Ustaz baca masjidun? Ya, karena sudah berlalu kosakatanya, jadi hafal kosakatanya. Adapun masjidun, masjidan atau masjidin, nanti teman-teman ikuti pelajaran nahwu yang saya ajarkan. Masjidun, masjidun. Al-mas, ini kemasukan alif lam, berarti tidak ditanwin dalnya ya, berarti al-masjidu. Ini ada alif lamnya, ini berarti al-ma'u. Ma'un, ini ma'un. Baitu, al-baitu. Ya, babun, karena tidak ada alif lamnya ya. Qalamun, al-qalamu, ya, ada alif lamnya, al-qalamu. Kemudian al-kalbu, karena ada alif lamnya, kalbun. Komisun, tidak ada alif lamnya, jadi makanya dibaca komisun tanwin. Waladun. Nah, yang teman-teman yang ini teman-teman nanti jawabnya, latihan supaya diberikan agar lebih mudah lagi dipahami. Yang berikut adalah ikra waktu. Perintah yang berikut, karena tamarin berarti banyak latihannya, bukan cuma 2, 3 ke atas. Ini ikra waktu, baca dan tulis. Ya, ini teman-teman lagi disuruh baca dan tulis. Ini tidak ada harakatnya ya teman-teman, nanti disesuaikan saja berdasarkan kosakata yang teman-teman sudah hafal. Jadi saya jawab saja yang ini ya. Teman-teman nanti lanjutkan yang ini ya, latihan-latihan saja. Al maktabu maksurun. Perhatikan teman-teman, ada yang alif lamnya, ada yang tidak pakai alif lamnya. Teman-teman nanti ikuti untuk menjawab yang ini. Ya. Nanti untuk teman-teman menjawab yang ini. Baik. Saya baca yang ini semuanya teman-teman ya. Teman-teman nanti cocokkan. Baik. Yang pertama, al-maktabu maksurun. Meja itu maksurun. Maksurun rusak atau patah. Al-qamisun wasikhun. Baju itu wasikhun. Wasikhun itu artinya kotor. Al-masjidu maftuhun. Maftuhun itu terbuka. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-labanu baridun, dan air itu panas. Al-qamaru ba'idun. Qamaru, bulan, itu jauh. Ba'id itu artinya jauh. Ba'idun jidan, sangat-sangat jauh. Nah, ini saya terjemahkan ya. Saya terjemahkan saja, nanti teman-teman membacanya. Guru itu jadi, ya saya baca ya, al-mudarris, ya saya kasih sukun ya, nanti teman-teman kasih harakat.
mudarrisun, mudarrisa, mudarrisin, ya nanti teman-teman yang jawab nanti di kolom komentar. Al mudarris, jadi guru itu baru. Al laban bari. Saya sukun ya teman-teman, lanjutkan saja. Al laban barid, susu itu dingin. Al hajar, ya mau kabirun, mau kabiran, mau kabirin, ya nanti teman-teman sesuaikan saja mana jawabannya. Teman jawab di kolom komentar. Kemudian ini al hajar kabir, batu itu besar. Al imamu jalis wal mudarris waqif. Baik. Di sini imam itu jalisun, duduk, dan mudarris itu waqifun, berdiri atau berhenti juga ya teman-teman, bisa diartikan waqaf itu berhenti, bisa juga artikan berdiri, banyak ya, sesuai dengan konteks kalimat. Sama dengan ini tadi teman-teman ya, sama dengan ini yang kita sudah pelajari tadi. Ini ya bisa diartikan berhenti, bisa diartikan berdiri, sesuai dengan konteks yang dimaksudkan di sini. Jadi yang al mindilu nadi, al mindil nadif, sapu tangan itu nadif, bersih. Ya teman-teman nanti disesuaikan saja jawabannya. Yang berikut adalah pelajaran latihan yang ketiga ya. Imla faraga fima yali biwad'il kalimatil munasibati minal kalimatil taliyati. Wah teman, subhanallah ya Ustaz, kenapa bisa dibaca tidak ada harokatnya Ustaz? Nah itulah fungsinya ilmu nahu teman-teman. Jadi teman-teman ikutilah ilmu nahu yang saya ajarkan, dan teman-teman bisa membacanya, dan jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman juga. Yang jangan lupa di subscribe channel kami agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang kami ajarkan, karena sangat penting. Lihat di sini pembelajarannya. Imla faraga, bacanya faraga. Kenapa? Karena dia maf'ulun bi, objek. Nantilah ini fi'il amar, perintah. Tapi nanti saya jelaskan, bukan di sini tempat penjelasannya. Tapi imla farag fima yali biwad'i. Kenapa diwad'i Ustaz? Ini karena masuk huruf jar ya, sudah berlalu, lihat di video ilmu nahwu yang saya ajarkan. Biwadi kalimati. Kenapa kalimati? Ya karena dia mudhaf ilaih. Nanti lihat lagi. Munasibah. Kenapa dia munasibah? Karena dia inat man'ud. Ya. Taib. Minal kalimatil taliyati. Dari kalimat-kalimat yang berikut ini. Jadi teman-teman diminta untuk meletakkan farag. Ini yang kosong. Mana yang kosong? Oh ini tanda-tanda, ada tanda titik teman-teman ya. Jelas ya. Ada tanda titik, semua ada tanda titik. Jadi teman-teman di sini diminta untuk mencocokkan kalimat yang ini dimasukkan, di antara kalimat ini dimasukkan ke sini, ke semua soal ini, dilihat mana yang cocok ya. Kalau ada yang lihat di sini, cocokkan di sini. Saya contohkan satu, saya jawab 3, teman-teman jawab 3 ya. Jangan saya terus teman-teman, masa saya harus yang jawab terus? Kapan-kapan teman-teman mau bisa kalau saya terus? Jadi harus banyak latihan. Jamilun, di sini ada jamilun, indah. Apa yang cocok? Lihat kita. Kalau jamilun, hajarul tidak cocok. Hajar jamil bisa juga tapi tidak pas konteks yang di atas pelajaran yang kita sudah ajarkan. Kemudian yang berikut adalah yang kedua, babu, tidak cocok. Masa jamil, pintu, bab, indah, cocok juga sih, tapi masuk juga, tapi tidak cocok ya. Waraqah, kertas, ini al-qamar, ya pelajaran yang di atas sudah lewat ya. Al-laban, kemudian mindil. Berarti yang cocok adalah ini adalah al-qamaru jamilun. Ya, cocoknya di situ.
Kita langsung di sini ya, coba teman-temannya. Seharusnya dari nomor 1 dulu sini, tapi tidak mengapa insya Allah. Kemudian kita mulai dari sini teman-teman ya, nomor 1. Saya mulai dari sini tadi ya, tapi tidak masalah ya. Oke, kita ulang saja di sini berdasarkan nomor saja. Al-Hajar, Al-Hajar, teks yang di atas teman-teman sudah lewati. Al-Hajaru Jamil tidak mungkin, Wasikhun tidak mungkin, Maftuhun terbuka tidak mungkin, Harun tidak mungkin, panas ya. Thaqil berat, Khafifun, teks yang di atas adalah masuk adalah Thaqilun berat. Berarti Al-Hajaru, Al-Hajaru Thaqilun berat. Yang kedua adalah Al-Qamaru, Al-Qamaru ya berarti ini tadi sudah dapat, Al-Qamaru Jamilun indah. Tidak mungkin ya, Al-Qamaru dia wasif, dia kotor, tidak mungkin. Maftun terbuka, apalagi dia panas, apalagi dia ringan. Kemudian Al-Mindilu, nah ini sapu tangan, teks yang beratas. Sapu tangan ini sudah ya, coret, kalian sudah itu dicoret saja, tidak usah lagi dihiraukan. Ini berarti wasikhun, mindilu wasikhun tidak cocok. Mindilu maftuhun tidak cocok ya. Mindilu harun mana? Kemudian mindilu khafifun atau thaqilun. Ya, ada di sini ya, sudah kita lewati ya. Yang mana yang cocok? Semua tidak cocok. Ada tadi yang cocok. Jangan terpengaruh dengan ucapan saya teman-teman. Ikuti pelajaran yang sudah lewat ya. Mindilul wasikhun. Mindilu sapu tangan itu kok kotor. Ya, jangan sampai tertipu ya. Atau terpancing dengan ucapannya. Jadi teman-teman itu fokus dengan pelajaran yang sudah lewati. Ini teman-teman diperintahkan untuk menjawab pertanyaan ini berdasarkan yang sudah dikasih jawabannya, dan jawaban ini sudah ada di pelajaran di atas semuanya, sudah diajarkan di atas. Nah, kemudian adalah pelajaran berikut, soal berikut, imla faraq fi ma yali biwadil kalimatil munasibah. Imla, tulis yang kosong. Ini adalah yang kosong teman-teman ya. Tadi di sini yang kosong, di sini yang diminta jawabannya. Sekarang ini yang kosong, di sini sudah ada tulisannya ya. Isilah yang kosong fima yali berikut ini biwad'il kalimatil munasibah, dengan meletakkan kalimat yang dengan meletakkan kalimat yang cocok. Ya, mana yang cocok? Ya, cocoknya dengan apa? Dengan soal yang sudah pelajaran yang kita sudah lewati. Yang pertama adalah nadifun. Apa yang cocok nadifun? Ya sudah berlalu di situ tadi, nadifun ada di situ nadifun. Apa itu nadifun? Ya, mindilu, al-mindilu nadifun. Sapu tangan itu apa? Bersih. Bisa juga komisun nadifun. Yang berikut adalah maksurun. Apa itu maksurun? Artinya apa? Rusak. Berarti al-qalamu pakai alif lam ya. Al-qalamu maksurun. Ini al-qamisu nadifun atau al-mindilu nadifun. Tidak jadi masalah. Yang berikut yang ketiga adalah baridun. Ini artinya dingin. Ada di situ sudah lewati. Bisa dikatakan al-labanu baridun atau al-ma'u baridun. Bisa ya, bisa dijawab al-ma'u baridun atau al-labanu baridun. Kemudian qoribun, dekat. Apa? Yang dekat. Baitun, al-baitu qoribun. Bisa ya, al-masjidu qoribun. Bisa ya, nama tempat-tempat saja bisa ditaruh. Kemudian yang kelima, ba'idun. Bisa di atas, teks di atas bisa juga kita katakan al-masjidu ba'idun atau al-qamaru ba'idun, an-najmu ba'idun. Bisa ya, bisa ditaruhkan benda di sini. Kemudian waqifun, al-ustaz waqifun. Waqaf, berhenti, berdiri, berdiam. Ya, banyak terjemahannya. Yang berikut adalah
Di sini teman-teman nanti isi ya. Sudah cukup saya jawabkan 6 ya. Jadi teman-teman jawab 4. Ya, insya Allah teman-teman mampu. Jadi kalau teman-teman tidak bisa menjawab, nanti teman-teman berikan pertanyaan, komen di kolom komentar saja supaya kita jawab sama-sama. Kemudian al kalam al kalimatul jadidah. Ini kalimat-kalimat yang baru. Jadi teman-teman dapat kalimat 1 2 3 4 4 1 2 3 4 ya. Jadi ada 16 ya. Ada 16. Karena 4 kali 4 itu 16. Jadi ada kosakata 16 yang teman-teman juga akan dapatkan. Nah, di situ al-qamaru. Qamar itu bulan. Jadidun baru. Qadimun lama. Wasikhun kotor. Nadhifun bersih. Harun panas. Baridun dingin. Sagirun kecil. Kabirun besar. Maftuhun terbuka. Maksurun rusak. Thaqilun berat. Khafifun ringan. Jamilun indah. Waqifun berdiri atau berdiam. Jalisun duduk. Ya teman-teman, inilah pelajaran yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya, ada sedikit tambahannya di sini. An-najmu. Jadi ingat di sini an-najmu atau najmun an-najmu. Kemudian rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu. Nah, ini teman-teman nanti insya Allah saya akan ajarkan apa maksudnya huruf-huruf yang ini, apa maksudnya kenapa najmun an-najm. Di sini lihat ada tasjid ya. Ini tasjid, huruf setelah alif lam itu dia tasjid. Nanti insya Allah saya akan ajarkan pada pertemuan yang berikut ya. Sedikit-sedikit itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Sedikit dipahami daripada banyak tidak dipahami lewat begitu saja, itu kan tidak bagus. Jadi teman-teman ada kosakata baru yang teman-teman mau hafal, kemudian ditambahkan lagi dengan yang di atas tadi. Jadi teman-teman diharapkan untuk menulis kosakata yang baru bagi teman-teman. Baik, mungkin demikian dari kami ya bagi teman-teman ya. Sekali lagi untuk menulis email atau nomor WA agar saya mengirim file pelajaran kita ini dengan syarat yaitu teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran terbaru dari kami, dan diharapkan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mengambil manfaat dari video ini, sehingga kita semua mendapatkan amal jariah. Daripada kita melakukan kezaliman, memprank orang, itu kezaliman dan itu dosa, dan kita mendapatkan dosa jariah. Nasallallahu salamah. Oke, demikian teman-teman, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.